I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat sehingga hari ini kita bisa sama-sama belajar hal yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita sepanjang masa. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa Islam itu agama yang sempurna. Di dalamnya sudah diatur semua hal, mulai dari cara beribadah, berakhlak, sampai cara berinteraksi dengan sesama manusia. Tapi pernah nggak sih kita mikir sebenarnya dari mana sih hukum Islam itu berasal? Nah, kali ini kita bahas 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Inilah sumber hukum utama bagi umat Islam. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terkandung petunjuk hidup bagi umat manusia, baik tentang ibadah, akhlak, maupun hukum-hukum lainnya. Contohnya, dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat, zakat, puasa, dan dilarang untuk berbuat zalim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, yaitu, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi, kalau dalam kehidupan kita ada masalah atau kebingungan, tempat pertama yang harus kita rujuk adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis atau sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis adalah menjelaskan hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, tapi tidak dijelaskan syarat dan jumlah rakaatnya. Nah, lewat hadis, Rasulullah mencontohkan bagaimana cara sholat yang benar. Beliau bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Jadi, hadis itu ibaratnya penjelasan praktis dari isi Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Ijma artinya kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah Rasulullah wafat. Kenapa perlu ijma? Karena zaman terus berkembang dan tidak semua masalah sudah ada contohnya di masa Nabi. Contohnya di zaman sekarang. Kita punya teknologi digital, uang elektronik, dan hal-hal baru lainnya. Maka para ulama bermusyawarah, berdiskusi, lalu menetapkan hukum berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi, ijma membantu agar hukum Islam tetap bisa diterapkan di setiap zaman tanpa keluar dari prinsip dasarnya. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas berarti membandingkan satu masalah baru dengan masalah lama yang hukumnya sudah jelas karena memiliki sebab yang sama. Contohnya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa khamr atau minuman keras itu haram karena memabukkan. Maka para ulama menyamakan narkoba dengan khamr karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Nah, disinilah terlihat betapa fleksibelnya hukum Islam. Meskipun zaman berubah, prinsipnya tetap bisa diterapkan. Kesimpulannya teman-teman, 4 hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas semuanya saling melengkapi. Al-Quran menjadi pedoman utama, hadis menjelaskan, ijma menyatukan pandangan ulama, dan qiyas menyesuaikan hukum dengan keadaan baru. Kalau kita mau hidup tenang dan diridhoi Allah, yuk kita biasakan menjadikan sumber-sumber ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil seperti cara berbicara, berpakaian, berbuat baik pada orang lain, semuanya bisa kita niatkan sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, yaitu pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Dari ayat ini kita tahu bahwa Islam sudah sempurna, tinggal kita saja mau tidak belajar dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah selalu membimbing kita agar
agar senantiasa berada di jalan yang benar, menjadi umat yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm moving on.